Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada tahun 2020 Survei Ekonomi Nasional atau Susenas mencatat ada sekitar 28,05 juta penyandang disabilitas di Indonesia. Jumlah ini setara dengan 10,38% populasi nasional. Maksud disabilitas adalah orang-orang atau anak yang kadang-kadang ini ada cacat tubuhnya atau perlu keperluan khusus yang mereka tidak normal. Angka ini adalah angka yang tidak sedikit dan sayangnya mereka seringkali tidak seberuntung anggota masyarakat yang lain, khususnya dalam memperoleh hak-haknya, baik hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk beribadah, dan hak-hak mendasar yang lain. Padahal Islam memberikan suatu pedoman nilai al-qiyam al-asasiyah agar kita manusia mampu melihat setiap individu sebagai pribadi yang setara dan memiliki hak yang sama di mata Allah. Firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Surat Al-Hujurat ayat 13. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'lami Al-Tanzil menerangkan latar belakang turunnya ayat ini. Menurutnya, salah satu alasan Allah menurunkan ayat ini adalah peristiwa yang dialami oleh Bilal bin Rabah, yang diajak dan diremehkan oleh orang-orang kafir Quraisy sesaat setelah ia diperintahkan untuk mengumandangkan adzan oleh Rasulullah SAW pada pasca Fathu Mekah. Setelah tuntas mengumandangkan adzan di atas Ka'bah, orang-orang kafir Quraisy mendatangi Bilal sembari melemparkan olok-olok dan umpatan seperti, apakah Muhammad tidak memiliki orang lain selain gagak hitam ini untuk mengumandangkan adzan? Setelah itu turunlah pembelaan Allah terhadap Bilal dengan menurunnya ayat ini. Pembelaan Islam yang tidak hanya sekedar diberikan untuk Bilal, tetapi juga pembelaan atas harkat manusia yang seharusnya dimuliakan
meskipun orang tersebut memiliki status sosial yang rendah. Jamaah Jumat rahimakumullah, selain dalam Al-Quran, pembelaan Islam terhadap harkat manusia juga dapat kita baca dalam narasi hadis. Bahkan kisah dalam hadis berikut ini sangat spesifik tentang bagaimana Rasulullah membela manusia yang secara fisik mengalami disabilitas. Diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Abdullah bin Mas'ud suatu ketika pernah diminta oleh Rasulullah untuk memetik ranting pohon yang akan digunakan untuk bersiwak. Ketika ia telah menaiki pohon tersebut, angin yang cukup kencang berhembus dan membuat pakaiannya tersingkap. Ketika itu, dua betis Abdullah bin Mas'ud yang kecil tampak oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain. Bagi mereka ukuran kaki Abdullah bin Mas'ud aneh dan tidak seproporsional ukuran kaki orang pada umumnya. Melihat tingkah para sahabat yang mentertawakan kaki Abdullah bin Mas'ud, Nabi lalu berkomentar, "Apa yang kalian tertawakan?" Para sahabat kemudian menjawab, "Duhai Rasulullah, kami mentertawakan kaki kecil Abdullah bin Mas'ud itu." Mendengar jawaban itu, Rasulullah marah lalu kemudian mengatakan, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kedua betis Abdullah bin Mas'ud di hari kiamat nanti akan lebih berat timbangannya daripada gunung Uhud." Jamaah Jumat rahimakumullah, sungguh pernyataan Nabi ini tidak hanya sekedar pembelaan terhadap Abdullah bin Mas'ud, tetapi lebih dari itu ia merupakan bentuk advokasi dan keberpihakan Rasulullah pada kaum difabel. Dari hadis ini pula kita seharusnya meladani Rasulullah dalam hal pembelaan kita kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Mereka juga manusia yang sama dan serta seperti kita, yang layak dan berhak juga untuk mendapatkan kemuliaan dan hak-haknya. Demikian khutbah Jum'ah pada hari ini. Semoga Allah senantiasa membimbing kita menjadi manusia yang bertakwa dan memperbaiki hak-hak saudara kita yang difabel. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi ala ihsanihi washkuruh lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallim taslima katsira. Amma ba'd. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma dfa' 'anil balaa'a wal bawa'a waz zalazila wal mihana wa su'al fitnati wal mihana ma dhahara minha wa ma baton an baladina Indonesia khassah wasairil buldani muslimin amatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.